ada 4 level pendidik atau guru menurut yang kami rangkum gitu. Yang pertama adalah level namanya medium teacher. Apa itu medium teacher? Guru yang masih pada tataran just telling, hanya ya just apa ya, just tell, mutunya jadi kualitasnya itu pada tataran masih sekedar cerita. Kalau kita pada tataran itu kan menggeser dari suatu sumber belajar yang kita baca atau kita ucapkan di depan anak didik kita, yang pasti itu secara teknologi itu di bawahnya. Itu level pertama ya. Saya yakin tentunya di mana itu SMA Bogocari itu tidak tataran itu. Kalau saya lihat tadi masuk pertama wajahnya cerah-cerah seperti Pak Wahyu ya. Bersih bersinar. Kelihatan udah muda semua gitu. Wajah cerah ya Pak ya. Harum baunya wangi. Kan cirinya orang sukses kayak gitu ya Pak ya. Iya. Kalau cirinya nggak sukses kan baunya koyo, orang masuk gitu. Kita. Iya kan? Sama. Jadi di situ levelnya itu materi motivasi itu udah mendekati aktualisasi diri, sudah ke arah pencapaian. Sudah lewat. Ini semua PNS ya Pak. PNS semua ya. Ada yang belum? PDKK kan tetap kalau nama pendapatannya di atasnya ASN ya. Masih ada. Masih ada nih. Mudah-mudahan nanti yang belum segera. Amin. Saya aja bukan apa-apa. Bapak Ibu ada dalam kelompok yang namanya saat ini mungkin pernah mendengar, mohon maaf sedikit cerita. Bapak Ibu kalau pembelajaran, saya ngajarin pembelajaran, ya sudah nggak levelnya, ada yang matematika nih, dan fisika. Matematika nih. Saya dulu juga pintar Bu matematika. Bu, saya itu kalau saat itu memang IPK saya kan rendah itu 3,42, tapi saat itu namanya kimia UGM itu udah tertinggi secara nasional, secara Indonesia saya paling tinggi. Benar. Itu memang saat itu kan kumlot awal itu 325 ya Pak ya. Ada proses transisi menjadi 3,5. Jadi hampir nggak ada itu. Wow, dosen-dosennya kan masih yang killer-killer gitu lah ya. Oh ya, saya itu dulu ada tingkatnya jauh Pak. Itu fisika apa matematika? Oh, matematika. Saya dulu juga pintar Pak, bersama diferensial juga A. Jadi juga A, walaupun orang kimia gitu kan. Sama orang matematikanya bingung, dia dapat B, saya orang kimia dapat A. Kok salah? Padahal pekerjaan saya main kartu. Main kartu itu uji matematika statistik kok Pak. Uji apa teori probability ya Pak ya. Ya. Tapi sekarang itu saya nggak ngurusi ya kayak gitu bersama diferensial enggak. Yang saya urus itu sekarang yang operasinya cuma penjumlahan. Tambah dan penjumlahannya itu yang nggak koma-koma kayak gitu dulu dan puyeng itu Bu. Iya yang gede-gede. 1 miliar tambah 1 miliar 2 miliar. Saya susah-susah kayak gitu. 2 miliar tambah 2 miliar 4 miliar itu kan susah. Ibu yang raja-raja yang kecil-kecil dari fungsi apa fungsi hiperbolik gitu kan. Nah, medium teacher Bapak Ibu, di mana di situ hanya just telling, hanya mungkin menceritakan apa yang dia peroleh secara akademis saja, belum memberikan daya tarik dan sebagainya. Dan akan apa ya, adanya teknologi ini anak-anak lebih suka nonton video gitu. Kalau nggak menarik ya itu aja apa yang dibaca textbook itu kan menarik gitu. Yang kedua itu adalah berbicara ya, dimana secara mutu itu mampu menjelaskan, explain, jadi menjelaskan lebih detail. Nah coba misalnya kalau ini laptop gitu ya, dari tadi aja gitu.
laptop bapak ibu misalnya ada memori berapa nih? 1 tera misalnya gitu. 1 tera kelebihan 0,1 aja macet nggak bu? Macet bu. Beda sama orang ya. Artinya apa? Dan laptop itu menjelaskan detail untuk berkomunikasi aktif seperti kita nggak bisa. Itu kelebihan manusia ya. Tapi AI itu kayaknya udah menyentuh ke situ ya. Nah pada akhirnya kita tuh ketinggalan jauh. Ada detail seperti itu. Mungkin sedikit saya gambarkan Bapak Ibu. Kalau orang misalnya terhebat dalam konteks temuan gitu, kalau Nabi Muhammad kan dapat wahyu ya, terhebat dalam konteks temuan akademik itu siapa? Yang paling pintar gitu? Siapa? Edison atau siapa lagi? Einstein ya, Edison lebih ke arah mungkin listrik itu ya, yang mungkin waktu kecilnya disia-siakan ya, sia-siakan ternyata dia punya potensi. Kalau diikuti mungkin karena ternyata ibunya adalah orang yang sangat luar biasa kalau Edison. Nah, kalau Einstein itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar Alkisah bahwa otaknya kan diwakafkan ya, di museum di Jerman sana, yang intinya apa? Untuk dibedah otaknya, dan itu keluar ada semacam spot abu-abu itu kurang lebih 8%. Itu disimpulkan bahwa orang terhebat di dunia baru memanfaatkan 8% otaknya. Artinya apa? Ya kita itu masih yang katanya capek, lupa gitu kan. Itu tetap ketika ada sesuatu yang baru pasti terbuka lagi. Apalagi ibu-ibu gitu kan. Ya. Ibu-ibu itu coba demam sakit gitu loh, mah ini anak ATM 5 juta tolong nggak bisa. Iya semangat. Iya, waktu saya nanti itu ternyata oh itu apa lagi? Tadi kan waktu foto-foto itu disenyum-senyum nih mau waktunya tagihan gitu, ya repot juga gitu. Nabrak. Tetap surang nih. Nah, artinya apa? Peluang untuk kita apa ya? Terisi untuk ilmu-ilmu yang lain itu. Nah, gini Bapak Ibu. Ada yang S3 menjalani. Waktu S1 kan kita gagal banget lulus gitu. Lulus S2 udah mulai ternyata ilmu saya belum apa-apa gitu. Semakin tinggi itu semakin kita merasa bodoh banget. Bener Pak. Semakin menyempit nanti ilmu apa Ibu? Nama dulu ada namanya dokter umum, spesialis, terus ada subspesialis lagi yang lebih mendalam lagi. Jadi jauh sekali. Nah tadi Einstein tadi mungkin baru terpakai 8%. Rata-rata orang di dunia itu hanya pakai berapa? 2%. 2% di dunia loh Bapak Ibu. Artinya apa ya? Jepang, ya Amerika, Eropa itu bisa jadi 2% koma atau 3% koma. Kita masih bersih ya? Kita masih bersih ya. Iya, dipakai kan. Ya kalau dipakai pun padahal angkanya kan angka rasio ya Pak ya. Nolnya itu ada 0 mutlak gitu. Seperti itu. Nah, tadi eksperimen untuk good teacher, kalau pada seluruh visi kita itu kita cukup mampu untuk menjelaskan secara detail sedikit di atasnya teknologi. Ya, punya kemampuan untuk bicara 2 arah, tapi sekarang 2 arah juga teknologi terus dengan kecepatannya. Kita sebagai manusia mohon maaf ya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu kan di kalangan orang yang dengan penghasilan kepala sekolah berapa 30 juta Pak? Ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kalau dulu 25. Alhamdulillah. Nah, artinya apa? Bapak Ibu itu sebetulnya kalau segitu itu berarti sudah di Indonesia itu termasuk golongan kelompok atas secara ekonomi dan kesejahteraan. Kalau segitu, Kalau segitu. Ya berarti perlu reinkarnasi ya. Bapak Ibu
Berarti, tapi saya bisa nebak, mau dari gajinya, terus sertifikasi, berarti pada rank mendekati 10 atau bahkan lebih. Dan kalau 2 sampai 10 itu masuk golongan menengah. Oh, kita menengah. Indonesia loh Bapak Ibu. Ya mohon maaf kalau di Singapura masih miskin. Karena Singapura itu untuk dikasih santunan itu 33 juta udah mulai dikasih. Ya Allah. Mau pindah Singapura mau Pindah Singapura. TKI. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu ada golongan di Indonesia itu tetap golongan menengah. Pekerjaan yang diidamkan kan gitu kan, tetap itu sudah. Saat ini adalah pekerjaan secara global, secara rata-rata itu orang memilih jadi guru. Ada orang yang di atasnya guru nggak banyak. Okay? Pekerjaan yang ikut orang gitu. Mungkin BUMN ada yang lebih tinggi, tapi sebetulnya nanti pada akhirnya tetap nyaman dulu. Apalagi potensi. Jadi mohon maaf kalau guru itu ya memang dari dulu kayak gitu, pensiun ya landai aja gitu, tenang, malah kata tambah muda. Tapi biasanya yang BUMN pejabat itu setelah pensiun mati. Lo habis dari tunjangan yang luar biasa, pintu mobil aja dibukakan terus semuanya hilang apa itu? Kalau baru kan biasa deh, malah semangat sekolah. Bilang kita susah gitu. Semakin Biasa susah. nah ya biasa datang lagi gitu aja, jangan bilang susah ya. Malah semakin jaya kan apa? Di saat itu karir mantan siswanya itu kan Tinggi-tinggi dulu. dia semakin dan satu-satunya pekerjaan profesi yang akan tetap dihormati gitu. Guru. Nanti ada yang jadi presiden, jadi menteri ya. Amin. Guru itu nyun sewu, yang dulu paling dibenci dia apa? Kesiswaan, makan kesiswaan. Itu nanti kalau mereka sudah jadi alumni aja itu, termasuk BPL itu akan yang paling diingat. Dan diingatnya itu ingat bukan yang buruk, karena mereka nanti akan berubah pikiran selama perjalanan waktu. Oh, kamu nggak ada bapak itu kayaknya saya terjerumus. Banyak seperti itu. Jadi justru yang dicari itu guru-guru yang dianggap kemarin gitu. Kalau cara pandang siswa sama orang tua kan beda. Cara pandang orang tua kan nyun sewu kalau tadi kita tes saja bareng-bareng aja nyatanya juga salah. Tapi kita berhak marahi siswa loh. Benar nggak kalau seperti itu? Dulu waktu kita jadi siswa apakah pintar banget yang biasa saja? Oh saya yang IP-nya tinggi aja merasa nggak bisa. Tapi kalau tadi bicara IP, sekarang itu susah untuk tidak kumlot. Serius, hampir semua itu kumlot, coba itu aja hampir nggak ada yang kumlot. Oh semuanya serba rekor juga loh. Kalau saya sih lulus, ngapain ujian ulang yang waktu ya? Ngikuti kayak gitu. Nah, ada banyak kesempatan yang terbuka dan kita bisa memposisikan kita itu sebenarnya di mana. Untuk waktunya kami sebut ya Pak. Terserah Bapak. Penduduknya jam berapa? Aksennya setengah 4 Pak. Aksennya. Oh setengah 4. Nggak boleh lebih sih ya. Boleh aja Pak. Atau memang acara ini karena ada perayaan? Oh sudah. Dan yang ketiga itu adalah excellent. Apa ya, keunggulan ya, unggul ya. Excellent teacher itu adalah mulai dalam kualitas mampu mendemonstrasikan itu berdasarkan, dan itu salah satunya adalah melalui praktek-praktek baik. Mungkin, nah ini salah satu terobosan menurut saya. Bapak Ibu dulu kan ada proses yang personality, individualis, ngajar bahwa kita raja kecil di dalam kelas. Nah, satu lagi saya mengapresiasi tadi ya, ruangan ini kita mungkin untuk ruangan mungkin hampir sama dengan yang lain, tapi teknologinya, intangible itu non bendawi. Tangible itu kan sesuatu yang terukur secara materi gampang, punya motor tahun sekian harganya sekian. Tapi intangible itu adalah sesuatu yang ya kita nggak bisa terlihat mengenai isi otak seseorang gitu kan. Anak ibu itu keluar
keluar dari sarjana itu adalah intangible. Termasuk nanti suatu tradisi, mungkin jumlah gurunya sama SMA Bogor Sari dengan SMA yang lain, tapi nilai intangible para apa nih SDM-nya gitu kan bisa jadi berbeda dalam mengajarkan, termasuk level-level tadi. Minimal mendemonstrate. Artinya mendemonstrate itu apa ya? Berarti melakukan sudah praktek baik. Saya yakin orang yang mau mendemonstrate itu sudah paling nggak sudah menguasai, sudah melakukan ya, dengan apa yang tadi dipresentasikan. Dan ini akan memberikan kenyamanan seperti tadi coba Bapak Ibu. Ternyata kan orang sepuh apapun itu kan butuh permainan gitu ya, butuh itu, malah lebih menggila gitu ya. Gak orang-orang itu nggak mandek-mandek gitu ya. Mendemonstrasi materi-materi ajaran ini lebih bermanfaat, lebih apa ya, reality, lebih apa itu faktual gitu kan, lebih faktual. Termasuk kayak ini tadi kan pembelajaran langsung faktual gitu kan. Mendemonstrasi praktek baik itu sebetulnya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Bisa jadi di situ ada lompatan-lompatan di mana biasanya itu bisa jadi dalam konteks untuk diri sendiri itu kayak gini masa tak ajarkan maluan itu untuk diri sendiri, tapi bagi orang lain menjadi luar biasa loh. Bapak Ibu sering ke Serang? Serang sini. Oh abang? Ya, Serang saya sering. Sering, jadi masih merasa menikmati gitu ya. Oh abang sering? Jarang. Jarang. Karena apa? Karena biasa. Tapi bagi orang lain juga direlani Bu, uang jutaan, bener nggak? Uang jutaan itu. Karena apa? Nah, bagi ibu itu kan biasa. Nah, sama dalam praktek baik bisa jadi apa yang ibu rasakan biasa itu bagi orang lain ketika lontarkan itu menjadi inspirasi. Benar nggak ya Bapak? Saya di tempat saya itu tadi yang seneng itu pada cengklek Pak. Loh kita tiap hari lewat juga masuk tiap hari lewat gitu. Tapi orang lain dari Jogja, dari Jakarta, dari ke situ berapa coba biayanya untuk bisa hanya melihat air jadi sana sini ya kok wae. Ketika kita sudah melakukan itu, kita bisa mendemonstrasikan apa-apa yang menjadi misalnya tadi cukup biar menarik, mungkin matematika, mungkin bisa membayangkan praktek misalnya mungkin saya diceritain itu apa melempar bola titik apa ya puncak itu adalah turunan pertama atau persamaan kuadrat gitu ya. Titik maksimumnya gitu. Itu kan lebih keren. Nah ini tadi kan lebih keren lagi. Dan level tertinggi adalah ketika kita mampu menginspirasi. Dan itu menjadi great teacher atau apa ya guru yang agung gitu ya. Kalau kita sebagai apa? Hebat ya. Artinya menginspirasi menurut definisi saya gitu. Ketika tidak hanya mampu mendemonstrasikan tapi juga sudah menjadi perilaku dari orang yang mengajarkan dan bisa dicontoh. Misalnya ngomong itu termasuk ngomongnya saya ustaz itu. Karena ada juga ustaz yang mengajar komik, ada nggak? Ada, oke. Saya nggak ini, tapi artinya apa? Banyak yang tidak inherent, tidak inline dengan kehidupan kalian. Bapak Ibu menjawab yang ngajar kewirausahaan. Kewirausahaan, PKWU sama nih. Kalau bisa kewirausahaan itu ya suge, dia memang punya usaha, itu akan menjadi inspirasi. Kalau bisa, apa itu jalan-jalan terus gitu. Kalau ditegur Pak Kepala Sekolah, saya dipecat juga nggak apa-apa. Saya juga sama, seandainya saya itu hanya masuk ke perguruan, saya walaupun jabat itu, saya hanya seminggu 2 kali, itu pun ikuti pola saya itu. Kalau saya lagi ada acara gitu, saya kosong. Misalnya Pak Rektor atau siapa, Pak, Bapak kok masuknya itu, saya
saya nggak ngajar sini juga nggak apa-apa Pak. Ya serius. Karena kenapa saya bertahan di sana? Ya karena di sana memberikan keleluasaan bagi saya untuk tidak tiap hari hadir. Tapi kalau kita reputasinya rendah, Pak itu pembantu misalnya, pembantu yang kinerjanya juga ngomong, Pak itu banyak pembantu di luar itu bayarannya puluhan juta, kok saya cuma 1 juta. Rumah itu apa? Pembantu dekan, pembantu 10 juta, ya sana gitu. Atau mungkin Pak ini kan saya pengen mengundurkan diri karena saya pakai di sana. Jawab aja, kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih? Dia tergantung posisi kita itu dari tawar dari begininya itu pada posisi mana. New saya ini agak berbeda dengan karakter siklus atau circle yang ada di Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan selama bekerja gitu kan masih kan pegawai negeri sih ya, ikuti pola insya Allah. Ya, tapi itu ada proses yang panjang kemarin-kemarinnya ya pada titik ini Bapak Ibu. Tentu tantangannya pengorbanan Bapak Ibu bisa lebih besar karena Bapak Ibu memang sebetulnya mengikuti pola yang tadi apa just telling bisa enggak? Bisa ya asal jangan bisa itu sekarang sudah menjadi naluri pribadi beban pribadi untuk akhirnya mensupport kepada organisasi jadi nah, ada beban berat di pundak Bapak Ibu. SMA Bogosari adalah SMA favorit yang memang harus memiliki nilai lebih, karakter yang berbeda. Tadi disampaikan oleh Pak Mutu. Apa itu mutu? Gitu. Ya sebenarnya mutu itu bisa atau kualitas itu bisa diterjemahkan macam-macam. Kalau saya kan mengajar namanya total quality management juga. Kalau dasarnya kita definisikan mutu itu yang paling sederhana Bapak Ibu. Adalah sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan. Udah, mutu itu definisi sesuatu yang diinginkan pelanggan. Walaupun ada definisi terakhir namanya excellent, transcendent ya, transcendent. Jadi definisi transcendennya itu adalah excellent. Tapi definisi jadi terbaru sudut pandang bagi pembeli itu pakai mobil yang bagus apa Bu? Yang bermutu apa? LGX Pak. LGX. Iya LGX. Karena apa? Paling nyaman. Iya nyaman. Paling bisa dibeli gitu kan. Coba aja kalau levelnya naik yang bermutu bisa jadi nanti kalau Zenny kenapa gitu. Ya karena apa? Itu yang paling sesuai dengan itu lah mutu. Termasuk Bapak Ibu ya sama, gitu. Basisnya kan pelanggan Bapak Ibu apa? Luaran itu produk outcome-nya nanti ke perguruan tinggi. Nah, yang memenuhi standar saya itu mana? Itu mutu. Termasuk mutu berbasis pada kalau ini berbasis pada organisasi itu adalah sesuatu yang memenuhi spesifikasi. Spesifikasi apa peradaban ya gitu peradaban. Bobot saat ini yang seperti apa? Kalau enggak berarti belum dikeluarkan, masih reject, masih reproses kan gitu ya. Kalau belum memenuhi standar yang menurut standar itu belum bermutu anak-anaknya loh ya. Tentu Bapak Ibu punya indikator untuk bisa dikatakan sekolah bermutu. Banyak indikator yang ini bicara. Itu mungkin yang pertama beberapa level dari peserta didik yang mungkin bisa kami sampaikan. Nah di sini ketika Bapak Ibu mampu menjadi apa ya, karena dengan inspirasi ini Bapak Ibu itu Bapak Ibu akan mewarnai dan banyak anak-anak kita itu apakah karena bodoh Bu? Menurut saya enggak loh. Menurut saya enggak. Hanya mungkin belum menemukan awareness-nya, belum menemukan itu. Kalau ada banyak guru yang memberikan inspirasi pada setiap anak, gitu kan? Oh itu luar biasa. Dulu mungkin Bapak Ibu pernah yang baca-baca publikasi apa itu ada anak yang dulu anaknya pinter, anaknya kok tiba-tiba hilang, gitu. Terus semua orang membuli dan sebagainya. Ada seorang guru kok ini anaknya
ini kok nilainya jelek banget. Terus akhirnya tertarik, terus kok dia macam semuanya tuh balik loh, ini kelas 4, kelas bawah-bawahnya kok bagus gitu. Terus akhirnya ditanya kenapa anda seperti itu, ternyata misalnya karena berkonfirmasi dia terus terlarut dan apa ya, setelah ada yang memperhatikan gitu, pokoknya anggaplah saya ibumu gitu ya. Jadi orang tuanya kan anggapnya saya ibu. Tapi itu tergugah lagi dan kembali lengket dan akhirnya menjadi orang yang hebat. Itu adalah namanya inspirasi seperti itu. Nah, kalau setiap anak menemukan sosok-sosok inspirator tadi, insya Allah tadi Bu, yang tadi 0,% gitu ya, itu pasti akan terus. Kita belum menemukan itu aja Bu. Tantangannya apa? Tantangannya anak-anak kita, circle-circle-nya itu mengikuti passion. Standar terendah dari orang yang melakukan aktivitas adalah mengikuti passion. Mbak, kok kamu lambat itu merasa dianiaya, merasa circle-nya, passion-nya tidak di situ. Ya kayak gitu. Tapi orang yang akan memiliki daya tahan strategi yang bagus ketika seseorang mengikuti tanggung jawab atau responsibility. Oke. Oh ini ya. Nah gini Bu, kenapa kita kadang tidak cukup move on, tidak cukup mengacu pada perubahan itu kalau ada status yang lama gitu. Karena kita sering terjebak, kena trap apa itu. Trapnya apa? Pertama karena pernah sukses pada masa lalu. Berat loh Bu. Bener nggak? Pernah sukses itu. Apalagi Nyun Sewu, apalagi sekarang banyak guru penggerak itu, mohon maaf, pimpinan-pimpinan itu belum tentu bisa memposisikan diri loh. Dulu yang saya rekomendasikan misalnya gitu, kok sekarang jadi pengawas saya misalnya gitu, mungkin nggak sekarang, sangat mungkin ya. Tapi justru ketika kita terlarut di situ, kita semakin nggak move on ya. Kita semakin ketinggalan. Kalau perlu gitu, kamu dulu wong anak saya nggak kalah dengan anda gitu. Termasuk ini sayuran lebih murah ya Bapak Ibu, ada yang dari sayuran ini murah banget ya, kalau nggak laku ya. Saya dulu ada orang rombong itu datang ke rumah Bapak Ibu. Intinya apa? Pengen dibantu kan, tadi saya memenangkan hibah-hibah itu kan sebenarnya untuk mitra juga, pendampingan. Mereka ingin datang, tapi intinya apa? Saya itu pada proses namanya hilirisasi. Selama masih mentah itu memang susah ditinggalkan. Saya hanya menasihati para petani ini, Pak, kalau ada masalah jangan galau, terus jangan dengan kesengajaan diperlihatkan untuk dimusnahkan. Musnahkannya itu dengan penuh kekecewaan, dihancurkan dan sebagainya. Kan gitu banyak sekali ya. Lagi harga telur jatuh begitu, harga dibuang ya. Saya kasih solusi Pak, kalau ada kayak gitu hubungi Ahmed di mana lah, nanti pasti kemana-mana. Bapak saat itu nggak dapat rezeki atau rezekinya murah, tapi akan dapat ganti rezeki yang lebih baik pasti gitu. Itu yang memang. Kalau Bapak Ibu kemarin saya kan ya, cuma sekarang kan saya jalan-jalan gitu ke mana Bambangan gitu kan, karena nggak kuat naik sampai Bambangan, turun lagi pakai mobil sih Bu, nanti sampai rumah sampai itu di YouTube setelah Bambangan itu Bambangan ya, Bambangan atau Bambangan itu naiknya ke itu jadi nonton itu. Kemarin saya di Alas Malam ya, masak-masak gitu sama teman-teman. Kalau yang dekat nggak tahu ya, Alas Malam itu apa ya, Serang naik sedikit. Gunung Malang. Nah itu Pak. Makanya bingung. Alas Malam kan Durenan itu Pak. Gitu. Jadi malu saya. Nggak apa-apa Pak. Ya, Gunung Malang. Yang kemarin ada anak perempuan sebenarnya Naomi ya. Iya, Yang 2 hari ya. Itu jadi jalurnya Bambangan tapi ketemunya di jalur yang mau ke Gunung
makan enak nggak boleh gitu. Bisa cuma malah nggak sampai ke atas. ke atas itu yang ada menara pandangnya itu. Nah situ. Lebih bagus lagi kalau di pos satunya. Oh itu kayaknya belum sampai pos itu. Pos saya pokoknya gini, saya mau ikut jalan-jalan. Yang penting setelah mobil turun kita berhenti di situ. Kalau ada ojek saya mau gitu. Kemarin sempat jalan dikit. Kalau yang di mana itu di Curug Jenggala, ada yang tahu apa itu? Ya, itu bagus banget tuh. Lebih bagus dari Batu Raden Lokawisata menurut saya. Tapi perjuangannya memang harus trek. Saya sama istri ngecek. Jadi setelah itu mobil terakhir naik ojek 15.000 kali 2 bagi-bagi rezeki alasannya. Pulangnya istri ngojek lagi. Soalnya di dalamnya aja naik lagi ya. Tapi bagus menurut saya. Akhirnya turun udah lah kita jalan kaki kan gitu. Satu kali ternyata dekat ya. Karena waktu naik ojek mantap. Nah artinya kita apa ya? Cirinya orang sukses itu piknik. Iya. Kalau minggu nggak susah piknik kan. Harus selalu piknik, gitu kan. Lepas dari apa? Masuk kita punya uang banyak atau apa? Tapi kalau tokonya tutup gara-gara kita pergi ya itu belum sukses. Hasil income-nya berbanyak. Nah, selain itu ada kompetensi track, di mana kita pernah punya keahlian tertentu. Kalau tadi sukses itu kecenderungannya sukses itu kan cenderungnya ke kekayaan, kayak gitu walaupun ada aspek-aspek religiusitas, gitu, kesehatan dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah melewati masa itu, termasuk saya jangan sampai dulu masa-masa yang muda-muda kayaknya nggak kenal namanya Kodak. Apa itu? Polaroid ya? Polaroid, kayaknya Kodak. Polaroid. Terus surat. Kan kita berdua. Kita Kalau kelihatan baru muda-muda banget. Jadi guru Pak. Ayo jadi guru. Ada masa itu orang yang sampai hari ini kan masih ada yang menawarkan itu kan jasa itu merasa karena keahliannya hanya punya itu omong kosong belum kepepet lah kepepet pun masih nih nyun saya itu di UKM ngajari orang setengah pinter itu susahnya banget pinter banget gampang lu kasih sudut pandang kayak gini-gini gampang kayak gitu rasanya datanya seperti itu setengah pinter itu punya ilmu gitu kan jadi orangnya sudah banget nyun saya coba aja ngajak ngasih tahu resep yang enak pada jualan mie ayam atau bakso yang sedang-sedang saja banyak itu merasa dia punya resep merasa punya kayak gini juga saya bisa nyekolakan anak kok gitu kan gitu atau nyun saya nggak tahu sama sekali atau bodoh sekali gampang jadi kalau yang tengah-tengah itu agak susah saya dalam mendampingi UKM memang yang setengah itu berat kompetensi jadi keterampilan masa lalu yang merasa ini bisanya saya itu susah di dalam bapak ibu juga mohon maaf kemarin bisa jadi wah di mungkin pengajar kimia yang hebat nggak mau mengenal mungkin apa metode apa ya komputasi kimia kayak gitu semuanya bisa diprediksikan termasuk model-model molekul kayak gitu ya ketinggalan menjadi gak menarik lainnya dengan peraga-peraga yang bagus dengan dia enggak ya kan sangat konvensional ketinggalan ya di dunia pendidikan ini tapi kalau lihat itu justru muda-muda itu adalah nilai kekuatan SMA Bogosari untuk melaju ya karena dulu sudah terkenal mempertahankan posisi tinggi itu kan enggak gampang Bapak Ibu coba aja mempertahankan itu enggak gampang melangkah untuk memperkuat menaikkan itu saya kira sesuatu yang lebih gampang lebih menantang tapi mempertahankan untuk tetap stay di posisi puncak itu tadi disampaikan puncak itu kan ya susah pasti kemudian arahnya tergelincir kalau sudah puncak tapi tadi ada kata yang bagus bahwa nggak ada kata puncak setiap permasalahan terselesaikan akan muncul masalah baru konsep continuous improvement jadi perbaikan kesinambungan kaisan nah jadi Bapak Ibu
tidak bisa merasa saya kan di perguruan di sekolah yang favorit, yang sudah menjadi gedungnya aja udah kayak mall gitu. Yakin itu ada yang menjadi gedung terbaik nantinya? Sekarang jadi yang terbaik, tapi nanti perjalanan waktu bisa jadi sampai pada yang terbaik secara fisik. Nah, secara SDM bisa jadi. Nah, kemudian sangkos itu adalah sesuatu yang tidak diinvestasikan. Kalau memang tidak sesuai, mungkin dulu perlu ikut pelatihan apa. Ya kalau sudah nggak sesuai, ya mungkin bisa jadi harus ikut pelatihan lagi untuk upgrading. Nah, kemudian ini juga ada brain track. Brain track itu ketika ada kejadian kebijakan apa, cenderung menyalahkan. Jadi saya merepotkan yang nyontek ya, saya sana. Brain track itu menyalahkan ketika ada sesuatu. Kita pokoknya kalau selalu ngomong gibah atas kebijakan itu, ya kita akan stay, cenderungnya akan bertahan. Ibaratnya apa ya? Setiap perubahan itu mesti ada daya tekan untuk tidak berubah, ada yang daya tekan untuk berubah. Kemudian ada kanibalisasi. Nah, dalam kanibalisasi ada sesuatu mungkin praktek baiknya Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tidak kanibal dalam dunia pendidikan itu dengan kolaborasi asesmen misalnya gitu. Jadi berkolaborasi untuk supaya lebih efektif dan efisien dalam misalnya pembelajaran yang misalnya matematika dengan apa gitu, bahasa, mungkin juga dengan olahraga atau apa lagi nih. Ya, misalnya apa di Purbalingga itu ngambil sampel apa ya, perkawinan dini gitu ya. Kalau Bapak Ibu memetakan itu Bapak Ibu, kami di daerah perbatasan, mohon maaf ya, dulu kalau kami mencari apa itu rewang itu paling banyak yang dari Purbalingga. Sekarang posisinya kebalik. Jadi orang Purbalingga nyari rewang tanpa protes. Ya karena posisinya kan terjadi pergeseran perempuan-perempuan yang jadi wanita-wanita yang tidak bekerja menjadi bekerja. Ngefek dampak negatifnya kan tingkat perceraian di Purbalingga jadi tinggi kan. Ya. Karena apa ya? Lah kalau ibu-ibu semua kan mungkin dilandasi oleh orang-orang yang cendekiawan, cerdas, jadi pemahaman, pengetahuan, awareness-nya muncul. Tapi orang-orang di lini itu Bu, yang ukurannya kesenangannya di ukuran harta gitu, yang bisa bekerja di apa itu pabrik wig atau apa itu memang melampaui penghasilannya itu. Suami itu pertukangan, batu itu kan naiknya pelan-pelan. Tapi kalau yang kalau yang menurun itu dapatnya banyak banget. Penerbang Pak suaminya banyak. Oh, iya. Penerbang dorong. Tukang saya. Penerbang darah. Oh iya. Para penerbang. Nah, kalau di dunia itu saat ini coba cari ibu yang banyak. Baca. Saya baca melalui asesmen. Jadi dengan asesmen itu mungkin kegiatan yang sama menjemukan Pak Guru kemarin ini. Jadi kan biarkan anak-anak memiliki daya kreasi yang lain digunakan. Jadi 4 mata pelajaran yang bisa digabung asesmennya sekali atau 2 kali sesuai dengan guru, tapi materinya misalnya sama. Itu sekaligus bahwa dalam dunia pendidikan real time-nya sesuatu faktualnya itu ya memang seperti itu. Nggak ada ilmu yang benar-benar strict terpisah. Kalau ada Bapak Ibu bisa menunjukkan satu ilmu yang tidak ada kaitan dengan ilmu lain, 200.000 ya Pak. Ya, nanti saya nggak apa-apa 200.000. Ada nggak Bu? Coba ilmu apa yang nggak ada lalu berdiri sendiri? Ada nggak? Ilmu yang berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Ya, dalam kaitan nomenklatur kita. Ada ilmu hitam. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Ilmu hitam itu memang Mas sampai hari ini itu belum dianggap sebagai ilmiah ya. Memang saya ya. Walaupun di kedokteran itu memang sudah yang kayak gitu ada. Jadi belum dimasukkan dalam konteks itu belum itu jadi ilmiah. Tapi saya yakin ilmu hitam itu ada juga ilmu-ilmu yang lain, termasuk syairnya, jalan mantranya, itu kan ilmu lain. Karena di situ ada fisik sesuatu yang tak paku, tak apa ya. Oke.
Dan yang terakhir adalah konfirmasi yang terakhir, yaitu biasanya kalau ada kebijakan yang tidak menyenangkan itu, yang nggak mau berkembang itu nyari teman. Engkau ini kebijakannya Pak Jokowi itu kan Pak Gini itu nggak mau teman kita, pasti cari teman, bener kan? Dan kita ada kecenderungannya itu mesti stay di situ, nggak mau yang pokoknya apa yang nyaman dengan kayak gitu. Padahal perubahan itu pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Yang tidak berubah itu hanya perubahan itu sendiri kan, gitu. Nah, gitu. Jadi mohon maaf mungkin tentu bisa jadi apa yang kami sampaikan itu tidak menjadi sesuatu yang bermakna bagi Bapak Ibu, tapi saya mencoba kemampuan saya apa ya. Dan kalau bicara nanti diferensial atau apa ya sudah bicara sejarah saya ingatnya tadi, kalau itu tadi saya ingat saya berkunjung ke Konstantinopel ya di mana sama anak-anak kayak gitu. Jadi termasuk Hagia Sophia kan artinya apa itu, kalau kita mengalami sesuatu kan jadi ingat. Beda kalau teori-teori lupa ya. Di situ ketemu benteng-bentengnya, masih ada Hagia Sophia yang sekarang jadi masjid ya. Dulu sempat gereja dan jadi masjid pada saat ditaklukkan oleh Sultan Al-Fatih, kemudian jadi museum pada zaman sekuler Atatürk ya. Kemarin sudah balik jadi masjid lagi, yang memang masjidnya ada Bunda Maria, ada Yesusnya masih ada. Dan luar biasa waktu itu kan saat itu, coba Bapak Ibu bayangkan ya, terlepas dari agama atau apa gitu, Sultan Al-Fatih 21 tahun nggak bisa nyebrang ke Tanduk Emas gitu, nggak bisa nyebrang ke itu Tanduk Emas atau apa selat namanya, selat apa? Oh bukan, Gibraltar kan di sini ya. Yang di sana itu apa? Nah itu Tanduk Emas, tapi sebenarnya dia kan namanya selat apa ya? Tanduk Emas itu memang Marmara, salah satu ya, itu salah satu lautnya. Jadi di situ di Tanduk Emas itu kan dipasang zaman saat itu loh, ada rantainya kan, antara Galata sama Konstantinopel itu ada rantai panjang. Jadi kalau musuh yang masuk itu rantainya ditarik sehingga kapal-kapal nggak bisa masuk. Dan titik lemah benteng itu kan sebenarnya di sana, di sisi yang lain, sampai berulang kali nggak bisa masuk. Nah akhirnya lewat Galata itu, ya, Galata itu kan apa yang dilakukan? Hutan dibabat, ya kan? Hutan dibabat, kapal-kapal ditarik ke hutan Bapak Ibu, kemudian diluncurkan ke sisi yang lain. Saat itu Bapak Ibu, anak seusia itu dan pemikirannya Bapak Ibu, kan Allah itu kita coba kita selama ini dengan dunia yang kayak gini kontribusi kita apa ini pertanyaannya kan? Nah saat itu gitu, Sultan Al-Fatih gitu kan, jadi hutan itu dibabat tapi ya dengan segala sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Kalau kebongkar ya otomatis langsung diblokir gitu kan. Jadi ditarik kapal-kapalnya, tiba-tiba pagi sudah di Tanduk Emas gitu. Seperti itu. Nah kita juga coba kita teknologi yang seperti ini kan kita masih user ya, masih user coba. Jadi coba kita mampu kalau pada level ya setidaknya mungkin ya tidak hanya sekedar apa itu just telling gitu, tapi saya yakin tentu Bapak Ibu mencoba pada level minimal. Nah komunitas belajar ya, tentu itu adalah salah satu sarana minimal pada level demonstrate ya, pada level excellent. Syukur nanti Bapak Ibu ada sesuatu hal-hal yang lain yang cukup termasuk Bu Rahmi dan menjadi inspirasi seorang guru bisa sampai Korea gitu kan, itu kan inspirasi banget gitu kan. Saya belum bisa, keluar negeri juga bayar sendiri gitu kan, ya masih bayar sendiri, ya pernah dibayari pernah ada itu. Ini lagi nanya-nanya berapa sih biaya ketemu. Masalahnya kalau saya pergi sama keluarga, jadi bebannya jadi berat banget. Oke, ada kelanjutannya? Nah,
waktunya habis ini. Ya, sedikit lagi. Oke. Nah, jadi di sini mungkin ada dua siklus yang sering di sekitar kita dan itu bisa terjadi kita. Apakah kita itu siklus atau vicious ya? Siklus kutukan atau siklus keberkahan? Apa bu? Yang lebih tepatnya apa? Itu sama berkah. Kemudian juga jadi energi positif sama negatif. Nah kita mau di lingkungan apapun seperti itu, di pendidikan, di perusahaan, di ke-RT-an gitu, itu pertama ada dual siklus. Coba lanjut lagi. Yang enggak ini. Nah, vicious. Itu misalnya gini. Nah, saya mungkin untuk di Bapak Ibu, saya ingin menggambarkan di Alersan saja. Pernah dengar Alersan ya? Sering Pak. Ya, oke. Sekolah bagus Pak. Bagus ya Pak. termasuk putranya Pak. Oh, iya. Punya sekolah sendiri, anaknya disekolahkan di sana. Ya. Artinya berarti apa? Kepercayaan terhadap itu kan tinggi. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Dulu itu sekolah swasta biasa Bapak Ibu. Saya kebetulan komite di sana itu, saya ketua komite, jadi kan sedikit paham, banyak paham. Intinya apa? Dulu pada saat masih kebanyakan itu ya kebanyakan mohon maaf sekolahan swasta zaman saya itu Islam lagi, gitu kan? Itu kayak kalau nggak keterima negeri itu kayak kebuang gitu. Tapi secara karena dibangun, lanjut aja ini vicious ya, coba lanjut lagi Pak, nanti berdoa. Di sana itu ada suatu misi yang ditetapkan bahwa oke, sedikit aja nggak apa-apa tapi harus keren, harus bagus kualitasnya gitu. Jadi dipilih SDM yang apa ya, misalnya tuntas, cepat, kemudian di situ akan produktivitasnya tinggi. Mohon maaf, kalau ibu-ibu di sini kan janjinya di sana itu janjinya surga. Serius loh, janjinya surga. Jadi kalau mau cari kekayaan jangan di sini, berarti kayak gitu. Tapi itu yang menimbulkan inner awareness gitu ya, kesadaran diri bahwa, dan tadi kalau menurut saya orang sejahtera sukses itu mengikuti yang pertama mungkin jeneng dulu, baru akan ketemu jenangnya. Okay? Nama dulu baru akan katanya. Tapi kalau kita ngejar jenang dulu kayak gini belum apa-apa udah saya bayarnya berapa, saya dapat rokok atau enggak udah berapa. Itu tadi mungkin CV saya itu kan saya branding ya, terus bergulir ya. Produktivitasnya akan kualitasnya tinggi, ada didik terkendali, kemudian anak didik puas, termasuk orang tuanya puas ya. Kemudian daya saing meningkat, prestasi meningkat, dan seterusnya. Apa? Saat ini Bu, dulu namanya swasta itu pasti nyari siswa. Sekarang udah nolak. Iya. Tahun ini naik. Nolak siswa enggak? Masih nolak walaupun naik. Oh yang gratis banyak, kok yang bayar gitu kan? Loh, kalau Pak Joko pasti diterima nggak putranya? Ya Pak ya? Pasti diterima. Nah, di sana bayarnya nggak kecil lagi. Berapa dulu Pak? Mungkin sekarang sekitar 20 lah ya, 20 juta. Itu yang reguler Bu. Dari TK-nya juga bayarnya segitu. Jadi saat itu TK, SD sama dengan SMA sama. Malah kalau yang boarding kemarin ada tawaran yang overseas ya, overseas itu tambah 50 US kan sekitar 80 juta. Terus anak saya mau ikut dan lu ngapain ini Jawa? Anak saya itu soalnya itu overseasnya ke Madinah sama Mekah tambah Turki. Lah anak saya itu soalnya pernah ke sana. Iya pernah umroh terus sampai Turki gitu kan. Terus kalau itu jadi 80 juta sendirian nanti 3 bulan rasanya mau tinggal anak ragil yang tinggal itu, jadi ya udahlah nanti kan ada momentumnya lagi. Kemarin didorong-dorong waktu overseas ke Singapura pendekan, tapi memang juga pernah ke sana sih, mungkin nggak tertarik. Tapi intinya apa Bu? Membentuk siklus. Anaknya didik proses nanti ketemu di perguruan tinggi karena puas ya, semakin bergulir dan orang itu
pada posisi yang sudah percaya itu bayar berapapun. Nah, dulu itu ada namanya sustainability education. Artinya apa? Anak yang dari SD situ, SMP situ, masuk SMA situ tanpa tes ya. Tahun ini udah mulai dites. Karena apa? Dulu kan kemarin itu yang dari luar itu hanya berkesempatan 5 orang. Wah, dari dalam sudah penuh. Nah, sekarang sudah mulai memakai rekomendasi. Artinya kalau di SMP-nya agak rekomendasi sebenarnya juga mohon maaf kalau di negeri mungkin nggak menjadi hal yang itu. Di sana bisa jadi istilahnya ngobrol sama itu memang jadi masalah. Nah, ini situs ketika kita pada termasuk ini dibangun oleh SDM kan, akan membentuk suatu organisasi yang kuat, intangible-nya kuat. Perilakunya apa? Mohon lanjut Bu. Tadi saya lewati ya. Intinya apa? Yang baik-baik aja. Jadi kalau sampai tuntas, tidak mudah menyerah, banyak inisiatif, suka tantangan dan mau belajar hal yang baru, sering pulang tanpa mengeluh, bila salah mau mengatur dan segera memperbaiki, sesuatu positif gagasan dan kebijakan manajemen akan kembali ke belakang Bu. Yang vicious tadi belakang bisa ya vicious ya, perilaku vicious. Nah, kalau lihat ini yang bawahnya satu lagi maju satu lagi ya, ini bawahnya. Nah, umur waktu Itu dimanapun akan satu paket biasanya. Biasanya satu paket artinya apa? Dalam satu wilayah kewarganegaraan gitu aja. Coba aja di RT-an. Biasanya yang nggak mau kerja bakti, nggak mau mengeluarkan medan, itu ya tukang protes. Nanti kalau ada BLT kira-kira gimana Pak? Paling dulu minta. Nah, itu sepaket. Nah, tentu kita memahami kita posisi seperti apa untuk menjadi refleksi. Ya. Tentu kalau dalam konteks kompetensi Bapak Ibu tidak diragukan ya, pada masing-masing, tapi bagaimanapun daya saing. Ukuran keberhasilan Bapak Ibu adalah bagaimana siswa-siswi Bapak Ibu. Salah satu indikator ya, kalau karakter kita masing-masing. Kalau karakter memang tentu Bapak Ibu sebagai dalam konteks negeri tentu tidak diperhatikan seperti di Al-Irsyad maupun pasti ada cara berpakaian seperti apa. Nah, di sini tentu Bapak Ibu mau nggak mau ada perasaan kebanggaan, terus merasa harus membawa diri. Tentu ada perasaan kompetisi untuk tidak kalah dengan organisasi lain, sekolah lain, gitu. Nah, nanti kalau sudah pindah itu akan muncul lagi. Coba aja Bapak Ibu, misalnya ada lomba voli, gitu. Dulu lupa lagi dari. Saya bilang. Oh iya Bu Rahmi, kadang kalau ingatnya saya Perindapan gitu. Perindapan. Aduh, kok Perindapan. Bu Rahmi itu kan kayak salah satu nama yang di Perindapan. Masa Perindapan Pak? Misalnya dari SMA mana? Dari SMP mana? SMA-nya saya SMP 1 Purbalingga. SMP 1 Purbalingga. Oke. Atau SMA-nya? SMA 1 Bogor Sari Pak. Oh, SMA 1 Bogor Sari. Terus Ibu dari mana? SMA-nya? 1 Purbalingga. Kebetulan ada final apa ya? Voli gitu aja. Antara SMA 1 Purbalingga sama SMA 1 Bogor Sari. Kira-kira dalam hati kecilnya itu milih masing-masing kan, tetap kan? Iya. Tetap itu rasa hatinya walaupun tidak malu tapi dalam hati kecilnya ada doa kecil gitu kan. Mudah-mudahan SMA 1 Purbalingga menang, SMA 1 kan tetap ada kayak gitu. Walaupun makan bakso bareng gitu kan. Lagi makan bakso. Jangan-jangan saya dirangsung. SMP 1 Bogor Sari Pak. Oke. Aku udah jujur takut Pak. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi dari sisi ini ada suatu tentu bagaimana ada perasaan bangga pride ya, terhadap institusinya dulu atau itu pasti ada. Ya. Jadi harapannya kita
maksudnya anak-anak masih berkegiatan. Oh, oke, Berani nanti pulang. kita nyanyi aja. Jadi masih banyak hal yang mungkin apa yang tersampaikan, termasuk literasi 6 daftar literasi membaca, menulis. Hanya di rapat pendidikan kan literasi ini bisa ya sama numerasi. Padahal literasi numerasi sendiri ada kan. Yang intinya memang dalam konteks wawasan pengetahuan dalam berhitung dan bilangan. Kalau membaca dan menulis adalah menerjemahkan simbol-simbol tulisan melalui pengetahuan itu. Kemudian literasi keuangan, bagaimana lah ini mohon maaf yang tidak mungkin tabu bagi ibu kan salah satunya kan literasi keuangan. Seneng utang tapi nek jadi masalah itu uang ora gelem gitu. Gitu. Gitu Bapak Ibu, mohon maaf mungkin tidak sesuai dengan apa harapan Bapak Ibu dalam kami menyampaikan, tapi itulah mungkin kemampuan yang mungkin saya rasa cocok saat ini dalam Bapak Ibu berada pada sekolah yang menurut saya adalah sekolah pengimbas yang tidak dimiliki kesempatan itu oleh sekolah lain saat ini. Nah, kemarin tadi saya nangkap ada siapa Novi yang dari Karangreja, mungkin ya ada Gelo kan. Wong dulu Pak Joko itu awalnya keterimanya kan Karangreja, benar ya Pak? Atau memang sudah di sini? Oh, salah sini. Oh enggak, saat itu yang dijadikan sekolah penggeraknya Kami mendaftarkan dengan menggunakan akun Pak Joko di SMA Ketua Bogosari saat itu. Jadi waktu itu jadi dua. sebenarnya kami sudah rendah nih Pak dengan Pak Hadi, kami dengan manajemen SMA Karangreja. Ini Bapak mau mendaftarkan di SMA Ketua Bogosari, kemudian manajemen sana ya tidak apa-apa begitu. Ternyata kan dapatnya di sini Pak, yang dapat sini Pak. Oh, gitu. Jadi begitu. Ya, itu kan pertama dari situ sebetulnya sudah ada suatu virtuous circle di situ, karena di saat orang lain apa gitu tidak mungkin ya nggak mau menginginkan itu, di sini udah mulai apalagi melalui kesepakatan, berarti kan bareng-bareng ya, kan tidak ada ya saya bilang pelaut ulung yang dilahirkan melalui perairan yang dangkal atau tenang ya. Selalu tadi setiap permasalahan terselesaikan akan muncul masalah baru. Itulah yang menciptakan kita menjadi manusia yang unggul ya. Nah, jadi tentu saya apresiasi karena sudah circle-nya sudah bagus, monggo. Tapi Nyun Sewu itu circle domestik loh, circle regional belum sedikit ke atas, saya yakin semua yang belum bergerak itu kan masuk lingkup 20% ya Pak ya, ranking baik Jawa Tengah maupun nasional. Tapi coba sedikit keluar, bisa kita berapa, gitu kan? Nah, terus kita daftar apakah memang tembus di nah, Bapak Ibu ada yang tembus UGM, tapi UGM itu berapa ratingnya? Masih 500 besar dunia, gitu. Artinya apa? Berarti kan di lingkup kita memang paling tinggi. Nah, tapi kalau kita sadari sedikit keluar, mohon maaf belum apa-apa. Nah, itu yang memang harus menjadi kejaran. Ya namanya improvement tadi ya bisa jadi ya nggak bisa juga namanya apa itu dalam key performance index atau cara membenchmark tolok ukur itu ketika kita ranking 4 jangan berpikir untuk langsung melompat ke ranking 1. Udah ranking 3 dulu aja, udah bertahap gitu. Ya gitu. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.